Tiang pancang atau pile saat ini banyak digunakan di Indonesia sebagai fondasi bangunan, seperti gedung bertingkat, jembatan, menara, gedung-gedung industri, dermaga, bangunan mesin-mesin berat, dan lain-lain, di mana semuanya merupakan konstruksi yang memiliki beban yang relatif berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya, Rio Aditomo Mahardika Putra. Pada video pembelajaran rekayasa fondasi dalam dengan materi fondasi tiang pancang. Tujuan pembelajaran perkuliahan hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui definisi dan bermacam jenis fondasi tiang pancang. Yang kedua, mahasiswa mengetahui fungsi atau kegunaan fondasi tiang pancang. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui keuntungan dan kerugian penggunaan berbagai jenis fondasi tiang pancang. Untuk referensi dapat dilihat di buku atau artikel yang berjudul Foundation Analysis and Design, karangan Bowles. Kemudian yang kedua, di buku Principles of Foundation Engineering, karya Braja M. Das. Kemudian buku Manual Fondasi Tiang oleh Geotechnical Engineering Center dari Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian dari artikel The Influence of Different Pile Foundation Types on Deformation Characteristic of Foundation, karangan Bin Lee. Tiang pancang atau pile saat ini banyak digunakan di Indonesia sebagai fondasi bangunan, seperti gedung bertingkat, jembatan, menara, gedung-gedung industri, dermaga, bangunan mesin-mesin berat, dan lain-lain, di mana semuanya merupakan konstruksi yang memiliki beban yang relatif berat. Penggunaan tiang pancang untuk konstruksi biasanya disebabkan oleh beberapa hal mendasar, seperti anggapan adanya beban yang besar sehingga jenis fondasi dangkal jelas tidak dapat digunakan. Kemudian hal yang lainnya yaitu jenis tanah pada lokasi yang bersangkutan relatif lunak, sehingga jenis fondasi dangkal menjadi tidak ekonomis lagi untuk digunakan. Secara umum, pemakaian fondasi tiang pancang dipergunakan apabila tanah dasar di bawah bangunan tersebut tidak mempunyai daya dukung atau bearing capacity yang cukup untuk memikul berat bangunan dan beban di atasnya. Dan juga bila letak tanah keras yang memiliki daya dukung yang cukup untuk memikul berat dari beban bangunan di atasnya terletak pada posisi yang sangat dalam. Ilustrasi penggunaan tiang pancang atau pile pada stratifikasi tanah yang memiliki kepadatan yang berbeda dapat dilihat pada gambar berikut. Definisi tiang pancang sendiri adalah bagian-bagian konstruksi yang dibuat dari kayu, beton, dan atau baja yang digunakan untuk meneruskan atau mentransmisikan beban-beban permukaan ke tingkat-tingkat permukaan yang lebih rendah di dalam massa tanah. Fungsi atau kegunaan fondasi tiang pancang yang pertama, untuk meneruskan beban bangunan yang terletak di atas air atau tanah lunak ke tanah pendukung yang kuat. Lalu yang kedua, untuk meneruskan beban ke tanah yang relatif lunak sampai kedalaman tertentu sehingga fondasi bangunan
mampu memberikan dukungan yang cukup untuk mendukung beban tersebut oleh gesekan dinding tiang dengan tanah di sekitarnya. Fungsi berikutnya yaitu untuk mengangker bangunan yang dipengaruhi oleh gaya angkat ke atas akibat tekanan hidrostatis atau momen penggulingan. Fungsi berikutnya yaitu untuk menahan gaya-gaya horizontal dan gaya yang arahnya miring. Fungsi berikutnya yaitu untuk memadatkan tanah pasir sehingga kapasitas dukung tanah tersebut bertambah. Lalu fungsi atau kegunaan yang terakhir yaitu untuk mendukung fondasi bangunan yang permukaan tanahnya mudah tergerus air. Jenis fondasi tiang pancang berdasarkan bahan tiang dan cara pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu tiang kayu, tiang beton pracetak atau precast concrete, tiang beton cetak di tempat atau cast in place, dan kemudian tiang baja profil. Sekarang, mari kita bahas satu persatu jenis-jenis fondasi tiang pancang. Jenis tiang pancang yang pertama, yaitu tiang kayu, umumnya murah dan mudah penanganannya. Permukaan tiang dapat dilindungi ataupun tidak dilindungi tergantung pada kondisi tanah. Tiang kayu dapat mengalami pembusukan atau rusak dimakan serangga. Untuk menghindari kerusakan pada waktu pemancangan, ujung tiang dilindungi oleh besi. Keuntungan penggunaan fondasi tiang dengan material kayu, yaitu yang pertama, tiang pancang dari kayu relatif lebih ringan sehingga mudah dalam pengangkutan. Lalu kekuatan tarik besar sehingga pada waktu pengangkatan untuk pemancangan tidak menimbulkan kesulitan, seperti misalnya pada tiang pancang beton precast. Lalu kemudian keuntungannya adalah mudah untuk pemotongannya, apabila tiang kayu ini sudah tidak dapat masuk lagi ke dalam tanah. Tiang pancang kayu ini lebih baik untuk friction pile daripada untuk end bearing pile, sebab tegangannya relatif kecil. Karena tiang kayu ini relatif fleksibel terhadap arah horizontal dibandingkan dengan tiang-tiang pancang selain dari kayu, maka apabila tiang ini menerima beban horizontal yang tidak tetap, tiang pancang kayu ini akan melentur dan segera kembali ke posisi setelah beban horizontal tersebut hilang. Hal seperti ini sering terjadi pada dermaga, di mana terdapat tekanan ke samping dari kapal dan perahu. Sementara itu, pondasi tiang kayu juga memiliki beberapa kerugian. Yang pertama, karena tiang pancang ini harus selalu terletak di bawah muka air tanah yang terendah agar dapat tahan lama, maka jika air tanah yang terendah itu letaknya sangat dalam, hal ini akan menambah biaya untuk penggalian. Lalu kerugian yang kedua, tiang pancang yang dibuat dari kayu mempunyai umur yang relatif kecil dibandingkan dengan tiang pancang yang dibuat dari baja atau beton, terutama pada daerah yang muka air tanahnya sering naik dan turun. Pada waktu pemancangan pada tanah yang berbatu, ujung tiang pancang kayu dapat berbentuk berupa sapu atau dapat pula ujung tiang tersebut hancur. Apabila tiang kayu tersebut kurang lurus, maka pada waktu dipancangkan akan menyebabkan penyimpangan terhadap arah yang telah ditentukan. Tiang pancang kayu tidak tahan terhadap benda-benda yang agresif dan jamur yang menyebabkan kebusukan. Demikian merupakan kerugian-kerugian yang dapat terjadi pada instalasi fondasi tiang dengan material kayu.
Jenis fondasi tiang berikutnya yaitu tiang beton pracetak atau precast konkrit. Umumnya berbentuk prisma atau bulat. Tiang-tiang dicetak di lokasi tertentu, kemudian diangkut ke lokasi pembangunan. Diameter yang biasa dipakai untuk tiang yang tidak berlubang yaitu antara 20 sampai dengan 60 cm. Untuk yang berlubang bisa sampai 140 cm. Panjang tiang berkisar antara 20 sampai dengan 40 meter, untuk yang berlubang sampai dengan 60 meter. Keuntungan tiang beton pracetak ini yaitu yang pertama, bahan tiang dapat diperiksa sebelum pemancangan. Kemudian yang kedua, prosedur pelaksanaan tidak dipengaruhi oleh air tanah. Lalu yang ketiga, tiang dapat dipancang sampai kedalaman yang dalam. Lalu yang terakhir, pemancangan tiang dapat menambah kepadatan tanah granuler. Kerugian penggunaan tiang beton pracetak yaitu yang pertama, penggembungan permukaan tanah dan gangguan tanah akibat pemancangan dapat menimbulkan masalah. Yang kedua, tiang-tiang kadang-kadang rusak akibat pemancangan. Kerugian berikutnya yaitu pemancangan sulit bila diameter tiang terlalu besar. Lalu kerugian yang terakhir yaitu pemancangan menimbulkan gangguan suara, getaran, dan deformasi tanah yang dapat menimbulkan kerusakan bangunan di sekitarnya. Ilustrasi proses pemancangan tiang beton pracetak dapat dilihat pada gambar berikut. Jenis tiang berikutnya yaitu tiang beton cetak di tempat atau cast in place. Fondasi tiang pancang tipe ini adalah fondasi yang dicetak di tempat dengan jalan dibuatkan lubang terlebih dahulu dalam tanah dengan cara mengebor tanah seperti pada pengeboran tanah pada waktu penyelidikan tanah. Pada cast in place ini dapat dilaksanakan dua cara. Cara pertama yaitu dengan pipa baja yang dipancangkan ke dalam tanah, kemudian diisi dengan beton dan ditumbuk sambil pipa tersebut ditarik ke atas. Lalu cara yang berikutnya yaitu dengan pipa baja yang dipancangkan ke dalam tanah, kemudian diisi dengan beton, sedangkan pipa tersebut tetap tinggal di dalam tanah. Keuntungan pemakaian cast in place yaitu yang pertama, pembuatan tiang tidak menghambat pekerjaan. Yang kedua, tiang ini tidak perlu diangkat, jadi tidak ada resiko rusak dalam transport. Yang ketiga, panjang tiang dapat disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Sementara itu, kerugian pemakaian cast in place, yaitu yang pertama, pada saat penggalian lubang, membuat keadaan sekelilingnya menjadi kotor akibat tanah yang diangkut dari hasil pengeboran tanah tersebut. Kerugian berikutnya, pelaksanaannya memerlukan peralatan yang khusus. Kemudian kerugian yang ketiga yaitu beton yang dikerjakan secara cast in place tidak dapat dikontrol. Ilustrasi proses instalasi tiang beton cetak di tempat atau cast in place dengan aplikasi pemboran dapat dilihat pada gambar berikut. Jenis tiang pancang berikutnya yaitu tiang baja profil. Tiang baja profil termasuk tiang pancang dengan bahan yang terbuat dari baja profil. Tiang ini mudah penanganannya dan dapat mendukung beban pukulan yang besar waktu dipancang pada lapisan yang keras. Bentuk baja profil berbentuk profil H, 4 persegi panjang, segi 6, dan lain-lain. Kebanyakan tiang pancang baja ini berbentuk profil H. Karena terbuat dari baja, maka kekuatan dari tiang ini sendiri sangat besar, sehingga dalam pengangkutan dan pemancangan tidak menimbulkan bahaya patah, seperti halnya pada tiang beton precast.
Jadi pemakaian tiang pancang baja ini akan sangat bermanfaat apabila kita memerlukan tiang pancang yang sangat panjang dengan tahanan ujung yang besar. Tingkat karat pada tiang pancang baja sangat berbeda-beda bergantung pada tekstur tanah, panjang tiang yang berada dalam tanah, dan keadaan kelembaban tanah. Pada tanah yang memiliki tekstur tanah yang kasar, maka karat yang terjadi karena adanya sirkulasi air dalam tanah tersebut hampir mendekati keadaan karat yang terjadi pada udara terbuka. Kemudian pada tanah liat yang kurang mengandung oksigen, maka akan menghasilkan tingkat karat yang mendekati keadaan karat yang terjadi karena terendam air. Kemudian pada lapisan pasir yang dalam letaknya dan terletak di bawah lapisan tanah yang padat, akan sedikit sekali mengandung oksigen, maka lapisan pasir tersebut juga akan menghasilkan karat yang kecil sekali pada tiang pancang baja. Proses instalasi tiang pancang baja dapat dilihat pada gambar berikut. Demikianlah uraian mengenai fondasi tiang pancang yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di channel YouTube Kuliah Teknokrat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body, 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 body.